lagi dengan Agustin di Happy Fit with Agustin Ramli. Dan kali ini aku udah sama sahabat aku, seorang dokter yang pastinya udah gak asing lagi buat kalian semuanya, yaitu Dokter Vito. Apa kabar Dokter Vito? Hai, apa kabar Agustin? Hai. Baik sekali. Nah, kalau bicara soal kesehatan nih, pas banget kalau kali ini aku ngobrol-ngobrol sama Dokter Vito. Buat kalian yang suka gaya hidup sehat, pastinya juga nih pengen tahu kan, seharusnya kita seperti apa sih pola hidup sehat? Nah, seperti apa sih dokter? Pola hidup sehat itu sebenarnya seperti yang sudah Agustin lakukan. Nah, satu artinya olahraga teratur, yang kedua makan diatur juga, yang ketiga adalah check up. Ini yang sering orang lupa. Karena kadang-kadang orang pikir percaya diri nih ya, udah makan, aku makan nggak jorok-jorok amat kok, aku olahraga teratur tapi nggak pernah check up. Nah contohnya gini, karena ada orang yang kurus atau kelihatannya oh ini nggak gemuk-gemuk banget, karena kolesterol tinggi sekali. Ada pasienku vegetarian, kolesterol 300. Vegetarian bisa 300? Iya. Ini luar biasa loh, tinggi banget. Bener. Nah karena itu memang kita tahu dari mana? Taunya dari periksa, harus cek. Oke, nah kalau kita bicara soal periksa, harusnya nih setahun berapa kali sih check up itu? Seenggaknya kalau udah usia 20 tahun itu pernah cek sekali aja. Kalau nanti normal, 5 tahun lagi baru periksa. 5 tahun cukup? Iya. Jadi nggak harus reguler tiap tahun nih? Iya, kecuali kalau udah 40 tahun. Oke, terus yang dicek itu ada yang bilang kan, oh harus semua rangkaian, atau hanya bagian-bagian tertentu, misalnya cek kolesterol, diabetes. Nah ini apa aja yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperiksa satu, tensi paling dasar. Yang kedua, pemeriksaan fisik dokter. Nah dokter itu tempel-tempel stetoskop itu ada artinya. Jadi kadang kita bisa tahu ada klaim jantung bawaan dari sana. Kita bisa dengar kalau misalkan ini ada katup jantungnya rapat. Dari situ kita bisa lakukan pemeriksaan selanjutnya. Kenapa ini jadi penting? Karena pada atlet yang usia muda itu kadang-kadang punya jantung bawaan dan bisa diketahui dari pemeriksaan tersebut. Nah kalau orang yang punya dasar jantung bawaan lalu lantas dia olahraga tanpa ada supervisi, itu yang bisa bikin bahaya. Betul. Nah apalagi nih lately banyak sekali kejadian, nah seperti artis-artis juga ya, sayang sekali ternyata meninggal di usia muda karena ternyata ada masalah sama jantung. Betul nggak sih dokter, itu ada pengaruhnya? Iya ada, memang yang paling banyak terjadi adalah ketika ada kejadian sudden cardiac death di usia 35 tahun ke bawah, itu biasanya karena ada gangguan jantung bawaan. Selain ada hal lain juga ya, ada gangguan pembuluh darah dan lain-lain, tapi mostly memang 80% kita bisa katakan itu dari statistiknya ternyata memang ada gangguan jantung bawaan. Nah, di atas 35 tahun, orang usia 40 tahun, nah itu boleh bergeser, kebanyakan karena serangan jantung. Jadi ini benar-benar ternyata banyak ya secara statistik orang yang meninggal karena serangan jantung. Iya, nah, kalau banyak juga nih dokter, orang-orang yang rajin olahraga, masih muda, cakep, ganteng, olahraganya teratur, makannya sehat, tapi tiba-tiba nggak ada. Nah ini kenapa sih biasanya? Apa ada hubungannya sama jantung? Orang bilang kan, wah ini sih pasti jantung nih, tiba-tiba lagi tidur hilang gitu ya. ya, kalau memang kalau orang yang ditemukan meninggal mendadak, biasanya memang karena penyakit jantung. Nah penyakit jantungnya karena apa? Ada karena serangan jantung. Nah tadi saya bilang kalau di atas 40 tahun ke atas itu memang kemungkinan besar serangan jantung atau penyumbatan di pembuluh darah jantung ya. Yang lainnya gangguan irama jantung atau jantung bawaan yang lain. Yang tadi aku bilang bahwa memang fungsi jantungnya, katupnya mungkin udah nggak berfungsi dengan baik. Nah jadi karena itu tadi pentingnya check up itu adalah untuk tahu apakah ini layak nggak untuk olahraga sekeras ini. Jangan-jangan kalau kelebihan juga bisa mengakibatkan masalah di jantung ya? Ya kalau berlebihan, hanya memang ini batasnya berlebihan itu sangat jauh sekali. Kalau kita lihat, jangan-jangan nanti ada orang yang tidak pernah olahraga, lantas dibilang, aduh saya kelebihan nih, padahal olahraga aja belum. Iya kan? Atau nggak jadi alasan kayaknya, saya nggak mau olahraga, soalnya nanti saya kelebihan. Iya, atau kadang-kadang mereka jadi, udahlah orang olahraga aja meninggal katanya. Iya. Ya, padahal sebenarnya bukan demikian. Saya tekankan bahwa yang namanya olahraga itu, seperti yang Agustin Ramli lakukan, itu adalah cara untuk menurunkan risiko penyakit jantung koroner. Jadi justru memang harus olahraga tetap. Tapi dalam porsi yang seharusnya. Ada supervisi dari orang atlet yang terlatih, atau memang sebelumnya yang paling penting adalah pernah medical check up. Karena dia bisa tahu baseline saya kemampuan seberapa sih. Oh, jadi seperti ini kan, kalau kita medical check up pasti disuruh nih kayak lari-lari gitu ya buat dicek misalnya jantungnya. Ini juga pas awalnya dokter dulu aku nggak cuma yoga deh, aku mau kardio. Kenapa? Karena awalnya diberi medical check up, oh ternyata ini penting banget ya gitu. Jadi aku mulai akhirnya aku rutinin harus untuk ada kardio, jadi aku lari. Nah tapi dari hasil itu kita bisa tahu kebutuhannya kita berapa, kita tanya ke praktisi, baru kita mulai latihan. Seperti itu dokter? Iya, jadi kita tahu kemampuan dasarnya, berarti sekarang nih kemampuannya segini gitu. Jadi berarti ya sudah tahu bahwa harus bertahap kan. Itu juga ada kan dokter spesialis kontrol olahraga juga yang bisa membantu kita supaya menentukan nih latihannya strateginya gimana sih, mencapai goalnya sampai mana.
Jadi nggak boleh ya ikut-ikutan ya, tapi memang harus tahu kebutuhan kita seperti apa dan latihan sesuai dengan kebutuhan kita. Iya. Oke, kalau ini kan latihannya, tapi untuk masalah jantung ini ada nggak sih makanan yang memang harus kita konsumsi supaya kita memiliki jantung yang sehat? Jadi terhindari tiba-tiba kita meninggal, terus kasihan sekali ya meninggalkan keluarga dan orang-orang yang tentunya membutuhkan kita di sini. Ya, benar. Memang itu tadi poin yang penting tuh ya, bahwa kita ini hidup bukan buat diri sendiri. Ada orang lain yang menyayangi kita yang perlu kita juga. Jadi kadang-kadang kita harus ingat bahwa kita ini memang hidup buat orang lain juga, bukan buat diri sendiri. Nah, ketika kita tahu itu, maka kita tahu pasti menjaga kesehatan kita sendiri. Karena kita seperti kalau kita diri kita nih, anggap aja mobil atau motor itu kalau kita mau bawa pergi, pasti kan harus tahu dong ini sehat nggak sih gitu kan? Iya banget. Nah, jadi sekarang gimana sih makanan-makanan yang pantas masuk menjadi bensinnya tubuh kita ya? Tentu gorengan itu buruk buat kesehatan jantung. Itu bisa menyumbat untuk aliran darah juga menyempitkan aliran darah, karena yang membuat penyempitan di pembuluh darah itu adalah tumpukan kolesterol tersebut. Oke, no gorengan, apalagi yang kayak udah minyak hitam-hitam itu ya. Aduh, lupain deh. Kalau kita ditanya, ini dok, kadang-kadang orang suka nanya nih, dokter, boleh nggak aku makan ini? Saya bilang itu bukan boleh nggak boleh, berguna apa enggak buat kamu? That's the point. Berguna atau enggak. Jadi bukan karena kita enak atau enggak, tapi nilai gizinya berarti ya dokter ya. Jadi masalahnya adalah mindsetnya, kembali lagi. Kalau misalkan memang udah tahu punya aktivitas banyak, aktivitas memang aku pengen produktif terus, punya pekerjaan, itu kita tahu dong bahwa saya bisa menjaga diri saya. Nah, yang kedua tadi adalah makanan itu banyak sayur mesti. Jadi kalau kita kasih tipsnya kalau kita makan itu setengah dari piring makan kita ada sayur mestinya di sini. Nah, dia kalau kita memang kecolongan nih, anggapnya, wah ini lagi pengen makan daging atau ada gorengannya. Nah, dia bisa membantu menghalangi penyerapan kolesterol dalam tubuh. Oke, jadi kayak ada filternya gitu ya. Ada yang ngebantuin buat dibuang gitu ya. Nah, gak salah nih aku suka salad. Nah, yang penting sekali tuh, salad sangat penting ya, karena bisa mostly kita kalau dari kecil dibilang, ayo makan nasi yang banyak ya, gitu ya. Karena kalau nggak lapar, bilang gitu ya. Nah, yang berikutnya tadi karbohidrat. Karbohidrat itu kita tetap perlu ya, apalagi kalau orang yang olahraganya lari dan banyak menggunakan olahraga aerobik, tetap itu perlu namanya karbohidrat. Memang pilihannya itu kita harus pilih. Karbohidrat yang bagusnya adalah karbohidrat kompleks ya, isinya nasi merah tadi bagus. Tapi misalnya pun ternyata saya nggak suka makan nasi merah, mau nasi putih ya nggak apa-apa, asal porsinya dijaga. Nah, porsinya seberapa? Kalau kita makan porsi besar, lagi makan besar nih ya, porsi karbohidrat itu adalah kira-kira seukuran sekepala tangan kita segini. Tangan sendiri ya. Patokan tangan sendiri ya, dia segini doang ya. Iya, tangan kita segini ya udah. Berarti kita ukurannya kita karbohidrat cuma boleh segini makannya. Yang baiknya tentu masing-masing orang punya ukuran sendiri yang lebih detail harusnya ya, tapi ini secara garis besar aja bahwa kita nggak kelebihan. Nah, apa sih akibatnya ada orang yang sama sekali misalkan nggak makan karbohidrat? Tentu berbahaya kalau dia harus olahraga keras, karena kan butuh glukosa yang menjadi makanan, butuh bensin, butuh fuel gitu ya. Nah, kalau nggak ada isinya lagi gimana? Memang sih kita makan protein, makan sayur juga ada, tapi kan sedikit. Dan itu lebih lama untuk dipecah menjadi energi. Jadi kalau kita mau misalkan mau olahraga berat nih besok nih, ada event lari lah misalnya kayak gitu, tentu kita nggak apa-apa makan karbohidrat untuk sebagai fuel kita, malah mesti kita harus ada karbologi ya berarti. Oke, jadi memang satu, kita harus check up karena kita harus tahu dan latihan yang teratur, makan. Satu lagi dok, banyak orang yang punya masalah tidur. Karena apalagi di kota-kota besar pada bilang enggak, waktu tidur tuh sangat dikit atau enggak udah beban stres, banyak masalah segala macam. Nah, ini tidur tuh yang cukup seperti apa sih? Ya, sama nih, kayaknya juga dokter juga banyak kurang tidur ya? Sama ya, kebanyakan praktek nolongin orang malah sendiri kurang tidur ya. Waduh. Itu kadang-kadang suka kebangun malam-malam ya, jadi karena punya shift kan, itu juga orang-orang jam yang kerja di desain mungkin atau mungkin Agustin yang media, kerja di entertain gitu kan, pasti juga kan kadang-kadang mesti begadang, memang karena tugas dan profesionalisme ya, harus kan. Nah, karena itu memang penting untuk ada namanya kita tidur siang, nap. Perlu ya? Aku akalin tidur siang. Oke, berapa lama nih? Setengah jam cukup. Oh, enggak, jangan lebih-lebih ya, bablas ya. Kalau kelebihan malah itu nanti membuat sirkulasi irama sirkadian kita kurang bagus. Irama sirkadian itu kayak bioritme. Jadi tahu kan? Jadi malas kali ya, nah, gitu ya. Benar, jadi mager. Kalau coba deh, kalau kita rasa ya, kita tahu kan pagi-pagi bangun udah kayak pengen bangun nih pagi gitu kan. Atau kita tahu oh ini udah lapar nih mau makan. Atau malam kita jadi ngantuk karena itu ada iramanya, bioritmik tubuh kita. Nah, kalau kita tidur nggak teratur memang kadang-kadang jadi berubah tuh. Nah, kalau kita akalin dengan napping, tidur siang cukup setengah jam. Nah, memang nggak ada yang menggantikan tidur malam yang teratur. Nggak ada. Berapa jam minimal? 6-7 jam. Oke, nggak bisa nyicil nggak? Misalnya harus 3 jam aja, nanti lanjut lagi gitu. Nggak bisa, boleh, ya? karena dia punya waktu kapan dia mengeluarkan hormon relaksasi, kapan dia mengeluarkan hormon untuk kayak kalau anak-anak kan ada hormon pertumbuhan, dia ada hormon malam lah. Nah, itu nggak bisa keluar kalau cuma 3 jam 2 jam aja.
Tidur juga 6 jam. iya, dan ada waktu tidur juga kan, ada fase-fase juga, dan kita nggak bisa deep sleep kalau cuma tidur cuma 2 jam bangun lagi, nggak bisa. Nah itu juga pengaruhnya banyak. Orang yang tidur bangun tensi tubuh tinggi karena hormon stresnya aktif terus. Akhirnya dalam jangka waktu panjang mempengaruhi ke jantung juga, jadi punya risiko jantung lebih tinggi juga, risiko stroke juga lebih tinggi. Nah itu adalah hal yang dipupuk sehari-hari. Jadi bukan tiba-tiba orang ini memang sudah punya risiko karena memang gaya hidupnya demikian dari kecil. Iya, jadi memang harus punya pola teratur yang harus kita jaga ya dokter ya. Jadi satu, aku ulang lagi ya, harus check up karena biar tahu mobil aja di check up, masa badan kita nggak mau di check up ya. Kedua juga harus olahraga yang teratur sesuai dengan kebutuhan kita. Terus juga makan makanan yang bergizi yang dibutuhkan, bukan yang rasanya kayaknya enak aja nih. Yang pastinya juga harus tidur. Ada lagi dokter tips yang bisa dikasihin buat teman-teman di Happy Fit with Agustin Ramli? Oh ya, ada. Aku yakin teman-teman semua pasti punya cara untuk bisa melakukan hidup sehat. Ya kayak Agustin kan, aku ada buat video YouTube, nanti tonton ya, bagaimana hidup sehat ala Agustin. Karena aku yakin bahwa masing-masing orang, termasuk teman-teman sendiri, pasti juga punya cara bagaimana untuk bisa mengakali hidup sehari-hari. Yang kita lakukan dari dokter itu memberikan advice itu adalah secara umum, tapi masing-masing pasti punya caranya gimana. Nah, saya punya PR buat teman-teman supaya happy dan fit seperti Agustin Ramli. Temukan caranya, bagaimana selahnya untuk memprioritaskan pola makan yang baik, bagaimana bisa rutin olahraga, yang ketiga sempatkan buat bisa medical check up. Oke, jadi bikin ramuannya sendiri, ikuti nih tips-tipsnya Dokter Vito. Ingin tahu bagaimana hidup sehat dan juga permasalahan-permasalahan kesehatan dan benar-benar caranya, langsung aja subscribe untuk YouTube channelnya Dokter Vito, dan nanti jadi sahabat Dokter Vito untuk lebih pintar lagi untuk bisa menjaga kesehatan tubuh dan juga mengenai update-update kesehatan. Oke Dokter Vito, terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa berguna bagi kita semua ya. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa di subscribe YouTube channelnya Agustin Ramli dan juga sahabat Dokter Vito ya. Dan tentunya like, share, dan juga komen. Sampai ketemu lagi di Happy Fit with Agustin Ramli. Bye!